Pemirsa, dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur. Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak telah resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Sebelum bertolak ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur, bakal pasangan calon petahana ini menyempatkan diri berpidato di hadapan para pendukungnya yang berkumpul di kediaman Khofifah di Jemur Sari. Khofifah dan Emil kemudian berangkat ke kantor KPU menggunakan motor listrik sebagai simbol komitmen keduanya untuk mendukung penerapan green energy di Jawa Timur. Hingga saat ini, pasangan Khofifah dan Emil didukung oleh 15 partai politik, terdiri dari 7 partai parlemen, yang diantaranya adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, dan PKS, serta 8 partai non-parlemen. Prinsip kami adalah pemimpin Jawa Timur, pemimpin kabupaten kota, pemimpin di semua lini, sekianya bisa menjadi game changer. Mereka bisa mengubah keadaan dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Mereka bisa mendapatkan peningkatan kualitas melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui gizi yang baik, melalui pembukaan lapangan kerja yang baik, dan itu kita menyiapkan dalam program antara lain Millennium Job Center. Nanti Pak Emil akan memberikan lebih detail bahwa kita ingin bersama panjenengan semua bisa meraih kemenangan Jawa Timur. Kalau Khofifah Emil menang, maka yang menang adalah masyarakat Jawa Timur. Terima kasih semuanya. Saya langsung menjalankan amanah untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Khofifah tadi, bahwasanya saya selama 5 tahun mendapat kehormatan yang luar biasa untuk bisa mendampingi tokoh seperti Ibu Khofifah. Tokoh yang pernah memimpin negeri di tingkat yang tertinggi sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, yang pernah menjadi menteri 2 kali di dalam kabinet. Tapi apa yang saya lihat sebagai resep utama dari kepemimpinan beliau, kadangkala kita nggak jarang melihat sebuah komentar lah, muncullah apa perubahan yang dibawa, apa hasil yang dibawa. Saya katakan bahwa pertama, pada saat kemiskinan Jawa Timur bisa mencapai angka single digit 9,79% dan kemiskinan ekstrim turun dari 4% menjadi hampir 0, di sanalah ada kerja nyata seluruh elemen dan kepemimpinan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, kita akan bergabung dengan rekan Goldi Gumilang langsung dari kantor KPU Jawa Timur. Goldi, siapa saja yang telah mendaftar di Pilkada Jawa Timur pada kali ini? Goldi, silakan dengan laporannya, siapa saja yang telah mendaftar hari ini? Selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Hari ini pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak resmi mendaftar ke KPUD Jawa Timur pada pukul 11 siang tadi. Dan saat ini memang pendaftaran sudah berakhir untuk pasangan Khofifah dan juga Emil Dardak. Dan memang sedari pagi pasangan pertahanan Khofifah dan juga Emil berangkat dari kediaman Khofifah Indar Parawansa yang berada di Jalan Jemur Sari, Kota Surabaya, menuju ke KPUD Provinsi Jawa Timur, dengan diarak berbagai kesenian khas Jawa Timur dan juga musik khas Jawa Timur. Tadi juga terlihat Khofifah menggunakan baju setelan warna putih dan juga hitam, kemudian juga sama dari Emil Dardak juga sama menggunakan setelan baju warna putih dan juga celana warna hitam. Selain itu mereka juga didampingi oleh sanak saudara dan juga tentu 15 ketua partai politik pengusung mereka, di mana 8 diantaranya itu partai politik parlemen, dan sisanya yaitu partai politik non-parlemen di Provinsi Jawa Timur. Dan tadi juga sudah selesai untuk pendaftaran berkas dan juga visi misi dari Khofifah dan juga Emil sudah diterima pihak KPU, dan nanti setelahnya akan dilakukan proses tahapan selanjutnya seperti tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dan selain itu pemirsa, memang di Pilkada
Jawa Timur 2024. Pendaftaran ini dibuka sejak hari kemarin tanggal 27 Agustus 2024 dan hari ini baru pasangan Khofifah dan juga Emil Dardak yang mendaftar ke KPU. Sementara untuk ada 2 partai lainnya yang belum mendeklarasikan ataupun mengusung pasangan calon yang akan dimajukan di Pilkada Jawa Timur 2024, yaitu dari partai PDIP dan juga PKB. Namun ada beberapa nama yang mencuat di publik, terutama dari kubu PDIP, yaitu nama seperti Tri Risma hari ini, mantan wali kota Surabaya pada eranya, dan juga wakilnya Gus Ipin. Rendra. Baik, terima kasih Goldi Gumilang, informasinya langsung dari kantor KPUD di Surabaya. Dan kita akan mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Khofifah Indar Parawansa usai mendaftar di KPU Jawa Timur. Dengan keberagaman di negeri ini, terutama di Jawa Timur, saya sering menyebut Jawa Timur adalah center of gravity. Kalau Jawa Timur adalah center of gravity, maka apa yang terjadi di Jawa Timur memberikan resonansi ke seluruh negeri ini. Oleh karena itu, di Jawa Timur ini harus terbangun harmonious partnership. Ada Jatim Harmoni. Dan kemudian bagaimana kita memberikan support pada daya dukung alam, daya dukung lingkungan, maka kami di dalam visi misi itu kita breakdown pada Jatim Lestari. Ya, lalu bagaimana peluang dari pasangan Khofifah dan Emil di Jawa Timur? Kita akan perbincangkan kembali bersama Mas Adi Praetno. Mas Adi, Anda melihatnya bagaimana dengan peluang Emil Khofifah ini? Dan mengingat saat ini dari informasi terbaru ini dari PKB telah resmi mengusung pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira kalau kita bicara tentang peta politik di Jawa Timur ya, harus diakui kalau kita membaca angka-angka statistik tentu Khofifah dan Emil Dardak relatif lebih diunggulkan dibandingkan dengan yang lain, mengingat mereka itu posisinya petahana, yang kedua itu approval rating ataupun tingkat kepuasan kinerja di mata pemilih di Jawa Timur cukup signifikan. Dan yang paling penting mereka itu diusung oleh koalisi mayoritas yang saya kira diusung oleh begitu banyak partai, terutama partai yang tergabung dalam KIM ya. Nah, sementara penantangnya saya kira kalau betul ya Bu Lulu itu diusung oleh PKB, tentu ini akan menarik ya, mengingat Bu Lulu itu adalah sosok politisi PKB yang saya kira juga punya nama besar. Tinggal diuji apakah dalam kurun waktu 3 bulan ke depan Lulu ini bisa mengejar ketertinggalan ya melawan Bu Khofifah. Karena pada saat yang bersamaan sepertinya PDIP juga sedang mempersiapkan calon yang akan diusung ya untuk menantang Khofifah ataupun Lulu. Nama yang santer misalnya seperti Khofifah, tinggal kita tunggu apakah hari ini ataupun besok PDIP itu mengusung kadernya sendiri ya sebagai bagian dari kompetisi elektoral. Tapi overall kalau kita melihat peta politiknya semacam itu, ya tentu petahana dimanapun itu selalu diuntungkan. Tapi sekali lagi peta politik pilkada itu akan berubah secara signifikan karena memang kerja politik dan konsolidasi yang dilakukan oleh calon-calon itu pastinya semakin agresif dan semakin kuat sebagai upaya untuk memenangkan pertarungan. Di Jawa Timur harus kita akui bahwa Jawa Timur itu merupakan salah satu lumbung suara yang dimiliki oleh PKB. Bahkan Jawa Timur itu satu-satunya provinsi yang saya kira membuat PKB itu punya suara yang cukup signifikan. Dan kita juga tahu bahwa PKB itu adalah partai politik yang basis konstituennya adalah kalangan Nahdlatul Ulama yang saya kira memang pusatnya ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, kalau PKB itu mengusung calon seperti Bu Lulu, kan tinggal diuji apakah kekuatan politik PKB di Jawa Timur yang beririsan dengan pemilih NU ini mampu menyaingi kekuatan politik yang dimiliki oleh Khofifah dan Emil Dardak, karena kita juga tahu Khofifah memiliki irisan yang cukup kuat di kalangan-kalangan Nahdlin, terutama di kalangan para muslimat dan para fatayat yang saya kira sejak lama sudah terkonsolidasi. Yang jelas bagi saya kalau kita bicara tentang Jawa Timur, ini tentu semakin menarik, terutama calon yang diusung oleh PKB ya karena beririsan dengan pemilih NU. Tapi terlepas dari siapapun yang maju di Jawa Timur, tentu saya berharap apa yang disampaikan oleh Khofifah dan Emil Dardak soal pemerataan, soal pembangunan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, tentu kalau mereka terpilih lagi sebagai gubernur dan wakil gubernur, saya di kampung saya kebetulan di Madura sana, di Kabupaten Sumeneb, saya kira memang belum ada sentuhan-sentuhan perubahan apapun secara signifikan.
baik dari segi infrastruktur ataupun perbaikan secara ekonomi. Oleh karena itu, karena Pulau Madura itu juga bagian dari Provinsi Jawa Timur, hal-hal yang sifatnya soal pemberantasan kemiskinan, pemerataan pembangunan ekonomi, itu tentu bukan hanya di tempat yang lain, tapi Madura khususnya menjadi prioritas yang saya kira harus ditarget dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Mas, bagi saya Jawa Timur menarik untuk kita saksikan karena ini pertarungan di kandang Nahdliyin. Saya kira kandang Nahdliyin ini tentu akan diperebutkan oleh dua sosok, satu oleh Hovifah, yang kedua oleh Bu Lulu Nur Hamidah yang kemudian diusung oleh PKB. Baik, jika memang nanti PDIP, Mas Adi akan mengusung Tri Risma hari ini yang selama ini sudah digadang-gadang, ini peta persaingan akan semakin sengit kah? Apakah mungkin bisa menyaingi popularitas dari Hovifah dan Emil? Ya, saya kira akan sengit, Mas. Ini calon gubernur tiga-tiganya perempuan, kan keren itu Jawa Timur. Artinya apa? Pemilih perempuan pastinya akan terbelah kepada tiga sosok ini. Kalau Bu Risma misalnya jadi maju, saya kira ini akan menambah betapa sengitnya persaingan di Jawa Timur. Harus diakui, Risma ini diusung oleh PDIP yang saya kira warna dan corak pemilih kalangan-kalangan nasionalis misalnya juga akan mengkristal kepada Bu Risma. Apalagi pada saat yang bersamaan kita tahu Risma ini dianggap sebagai wali kota di Surabaya yang dinilai sukses. Melakukan terobosan-terobosan yang tak lagi melihat Surabaya itu seperti yang dulu kala ya, terlantar, kumuh, dan tak ada kemajuan. Di tangan Bu Risma, itu Surabaya berubah secara signifikan. Apalagi posisinya sebagai Mensos, saya kira itu punya daya jangkau dan penetrasi yang cukup kuat terkait dengan pemilih. Oleh karena itu, bagi saya, Risma kalau betul diumumkan oleh PDIP, ini akan menjadi pertempuran tiga serikandi yang ada di Jawa Timur. Dan pastinya konsolidasi, pemenangan, dan kerja-kerja politik meyakinkan ke bawah akan menjadi penentu dari segala-galanya. Baik, kita akan tunggu bersama-sama Mas Adi siapa nanti yang akan dicalonkan oleh PDIP untuk wilayah Jawa Timur ini. Dan mungkin usai jeda kita akan membahas mengenai bagaimana peta persaingan di Jawa Tengah. Mas Adi, tetaplah bersama kami di Breaking News TV akan kembali saat lagi.